haters, balik lagi di Cylinder Head. Ya, kali ini kita bakal nge-review motor sendiri. Motor milik kami yaitu Yamaha F1 ZR. Karena ini bisa dibilang motor untuk ngonten. Jadi dari pertama restorasi kami punya motor ini belum sempat kami review full. Jadi setelah sedikit kinclong kami bakal mereview motor ini. Tapi lihat dulu video yang satu ini. Let's go. Nah haters, ini dia motor milik kami yaitu Yamaha F1 ZR atau Fish Air. Ini kami dapatkan 2 tahun lalu karena pengen nostalgia dengan motor 2 tak, dan salah satunya adalah F1 ZR ini. Jadi kami akhirnya membeli motor ini dan kami restorasi. Kenapa kami restorasi? Karena waktu awal kami dapat motor ini itu ada beberapa kendalanya. Mungkin kalian bisa cek di video yang pertama, ada di atas ini, ada sini. Silahkan kalian nonton dulu sebelum nonton kelanjutan video review ini. Nah, apa saja yang ada di motor ini, apa saja yang sudah kita rubah, apa saja yang sudah kita restorasi, speknya seperti apa, kita lihat satu-satu yuk. Nah, di sini pertama ini adalah Yamaha F1 ZR atau Fish Air tahun 2001 Sporty. Jadi ini adalah motor yang koplingnya banci. Ini adalah Sporty, tapi kami sudah pindah atau kami sudah ganti dengan rubah dengan kopling full clutch. Nah, ini udah full clutch, jadi sekarang udah full kopling. Kita ke dashboard dulu. Kita batok atas dulu ya. Di atas ini kayak kami ganti dengan yang milik full clutch. Jadi warnanya full clutch atau apa ya kalau nggak salah. Tapi masih generasi juga kalau nggak Force One atau apa. Kami lupa, tapi masih di generasi yang sama. Kami ganti warna kuning atau orange. Tadinya warna ini bening seperti Mika si lampu utama. Lalu yang kedua adalah si spion kita ganti punya Xeon GT karena lancip. Bisa juga punya Jupiter MX yang NJMX, jadi lebih lancip. Kan kalau yang milik F1 ZR itu ada agak menggelembung, jadi kami ganti punya Xeon GT ke F1 ZR kami. Oke, kita pindah ke bagian tengah. Di sektor tengah ini dashboard masih standar semua. Ini beruntungnya kami memiliki motor ini karena dulunya memang tangan pertama. Jadi di BPKB pun masih tangan pertama. Waktu itu kami dapatkan dengan harga yang cukup murah, namun dengan beberapa kendala, yaitu kami ketika mendapatkannya langsung bongkar di bengkel, full ganti semua jeroannya, bearing-bearingnya kami ganti. Tapi untuk keseluruhan bodi dan lain-lainnya masih ori semua. Di sini bodinya masih lecet-lecet, kami tetap pertahankan. Lampunya pun ini sudah sempat kami ganti karena yang dulunya itu di bagian LED-nya rusak. Nah, untuk bagian dashboard masih ori semua teman-teman. Kalau kita lihat di bagian konsol-konsol ini semua masih nyala semua. Kemarin juga sempat mati lampu speedometer, kami juga bikin videonya di atas ini. Ini semua masih nyala semua, termasuk si saklar sein kanan kirinya masih nyala semua. Kemudian kami tambahkan di bagian dek tengah dengan keranjang ini. Fungsinya adalah untuk naruh barang, ini naruh minum, jadi gantungan-gantungan barang masih bisa. Nah, ini velgnya sebenarnya velg jari-jari haters.
Velg kedua-duanya kami ganti, bannya juga kami ganti. Untuk velg kami pilih, oh tunggu kita ke belakang aja yang kelihatan. Di belakang ini, depan belakang kami menggunakan Verosi. Velg Verosi juga videonya ada di sini. Kami menggunakan Verosi depan belakang yang ukuran depan 140, belakang 160. Ini kami juga ganti bannya depan belakang. Di depan FDR kita pakai FDR Sport XR Evo ukuran 9080, yang belakang juga sama pakai FDR XR Evo. Mana? Nah, ini pakai ban FDR Sport XR Evo, ukurannya 9080 juga. Ukurannya sama dengan yang depan, 9080/17. Fitmentnya udah cakep dengan velg ini. Buat teman-teman yang pengen ngikutin juga boleh, silahkan. Kita ke bagian depan, cakram depan masih ori, masih bawaan standarnya, cuma kami ganti selang remnya pakai TDR. Oke, kita ke bagian mesin. Bagian mesin ini tadinya kopling banci atau manual bisa, otomatis bisa, tapi kami sudah rubah menjadi full clutch. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Kemudian mesinnya kami sudah ada dua. Mesin kami punya dua spek, yaitu yang saat ini kami gunakan ada spek oversize 175, headnya juga udah di squeeze dan segala macam, kita setting lagi. Yang satunya masih versi yang standar, jadi versi 0 oversize, headnya pun juga standar. Jadi kami memiliki dua blok dan dua head. Yang kami gunakan saat ini yang 175, dan headnya juga head yang udah kami sesuaikan. Namun yang standarnya pun masih ada di rumah, jadi kami tetap mempertahankan yang standarnya di rumah. Yang ini untuk mainan, kalau bosen nanti balik ke standar. Oh ya, ini kami gunakan juga selang hawa karena supaya tidak terlalu panas. Karena pengalaman kami motor 2 tak itu panas banget kalau digunakan jarak jauh. Nah, untuk bagian mesin ini, bagian mesin olinya kami tetap menggunakan yang standarnya, itu Yamaha Loop, dan aman banget untuk jarak jauh, nggak ngejim. Karena dulu kami sempat menggunakan oli mesin apa kalau nggak salah ya, Castrol atau apa kalau nggak salah. Dan oli sampingnya pun kami menggunakan Idemitsu, itu sudah kami boroskan tapi tetap ngejim. Dan kami akhirnya kembali lagi ke standarnya, balik lagi ke awalnya, pakai oli mesin Yamaha Loop, oli sampingnya juga Yamaha Loop. Selain murah dan juga untuk jarak jauh, saya udah pernah gunakan ke Temanggung, Boyolali, PP, aman-aman saja. Ke Jogja juga aman-aman saja. Itu pun dipanteng di RPM tinggi terus, jarak jauh terus, anti ngejim. Itu kalau menurut kami paling cocok di motor ini pakai Yamaha Loop dan Yamaha Loop, oli samping dan oli mesinnya. Nah, di knalpot kami menggunakan ada dua, yang standar dan yang saat ini kami gunakan ada KDX exhaust. Ini udah agak kusem, nggak apa-apa. Ini kami menggunakan KDX exhaust Jogja. Kita sedikit minta custom sedikit untuk bagian tabungnya, disesuaikan dengan mesin. Jadi, dan ini juga udah kami repaint karena yang standarnya itu warna plat. Jadi kami hitamkan, jadi lebih senada dengan warna motornya, putih hitam. Joknya masih standar haters, joknya masih standar. Oli sampingnya itu kita masih pisah, belum dicampur. Di sini masih, bentar kita buka dulu. Nah, untuk oli samping kita masih pisah di sini. Kita masih pisah oli samping. BBM-nya kita pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Di situ ada kunci-kunci semua yang biasa kami gunakan, kabel tis dan lain-lain. Masih bisa. Kemudian di bagian magnetnya kita atur ulang timingnya, tapi untuk dalaman dan segala macamnya masih tetap sama. Oke, kita rubah ke shock. Nah, shocknya dari bawaannya, dari kami membeli sudah menggunakan Jupiter Z. Jadi ini udah punya miliknya Jupiter Z, diganti yang springnya warna hitam. Jadi lebih pas aja, lebih masuk warnanya, lebih cocok seperti itu. Untuk bagian lainnya, di bagian bodi masih standarnya, bawaannya masih sama, masih ada lecet-lecetnya. Ini seperti ini masih lecet. Memang kami rubah semua di bagian yang memang vital seperti mesin, di velg, knalpot, ban.
Namun untuk yang lain-lain kami tetap pertahankan standarnya karena kami ingin mempertahankan keoriginalitasannya. Nah, sekian dulu haters video review motor dari kami, milik kami Yamaha Evan ZR. Kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya, silahkan di kolom komentar di bawah. Atau pengen ngopi-ngopi, ngejak ngopi, atau lihat motor ini di jalan, silahkan klakson. Di seputaran Temanggung biasanya kami juga sering berkeliaran di sana. Jika kalian atau teman-teman lihat motor ini, silahkan klakson saja. Nanti saya akan balas klakson kalian dengan jempol. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah lihat. Jangan lupa nonton Cylinder Head. Kami akan ada video-video selanjutnya yang lebih menarik, lebih keren-keren lagi. Akan ada review tempat lagi di mana Kota Temanggung masih banyak banget tempat wisata yang belum kita explore. Dan jangan lupa terus komen, like, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.